Dua, tiga, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan video kami yang berjudul Art and Design kami dari kelompok 16 dengan saya Lutfi Guna dan saya Brian Osea. Presentasi dari Brian Osea. User interface yang baik menggunakan lebih banyak simbol dan ada tulisan agar user lebih mengerti cara sistem. Contohnya Microsoft Word. Jika kita menggunakan tombol disket, maka file akan tersimpan. Dengan menggunakan icon disket, saya mencoba memberitahu user fungsi icon tersebut. Selanjutnya, the use of media in storyboard. Storyboard berisi tentang informasi detail tentang media yang digunakan dalam multimedia system. Kita harus berhati-hati dalam memilih elemen media yang akan dipakai agar user mengerti pesan yang ingin kita sampaikan. Di bagian ini, kita membahas tentang penggunaan media-media termasuk foto, video, dan suara. Kami dari kelompok 16 yaitu Art and Design akan mempresentasikan tentang tadi. Jadi kita telah mempelajari elemen-elemen multimedia di bab sebelumnya. Jadi pada bab ini kita akan menggabungkan elemen-elemen tersebut untuk menciptakan suatu sistem multimedia. Tapi pertama-tama kita harus membuat desain sistemnya. Di chapter ini kita akan belajar tentang masalah-masalah yang akan dihadapi dalam desain sistem multimedia. Oke. Jadi dari sejarahnya dulu. Pada tahun 50 sampai 70, jadi komputer itu hanya digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sulit dan butuh skill yang tinggi untuk melakukannya. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, komputer sudah digunakan untuk berbagai macam kalangan dan komputer sudah mulai menjadi bagian hidup manusia. Dengan sistem multimedia ini, jutaan orang bisa menjadi pengguna PC. Karena hal inilah akan sangat penting untuk membuat desain sistem yang friendly user agar user tidak kesulitan dalam menggunakan PC. Banyak hal yang diperlukan untuk membuat desain sistem multimedia yang baik. Jadi yang paling penting itu adalah kita bisa memahami kebutuhan user. Sistem harus memiliki elemen-elemen media yang diperlukan user seperti pilihan warna layout yang baik, kualitas kata-kata, dan hal interaktif yang membuat user menjadi mudah dalam menggunakan multimedia. Oke, script merupakan penunjuk cara bagaimana pesan yang ingin sistem sampaikan bisa diterima oleh user. Jadi script juga di dalamnya terdapat rancangan interaktivitas yang dimiliki sistem tersebut. Kedepannya, aspek penting dari interaktivitas adalah untuk memberikan feedback kepada user ketika user melakukan sebuah aksi. Storyboard. Jadi storyboard ini adalah visualisasi ide dari aplikasi yang akan kita bangun sehingga dapat memberikan gambaran dari aplikasi yang akan dihasilkan. Jadi di sini desainer multimedia membuat apakah ada elemen media yang akan digunakan. Misalnya jika desainer ingin memberi sebuah narasi yang akan dibawakan seseorang saat ada screen yang muncul, maka kita akan butuh seorang audio spesialis. Jika ingin memberi tampilan grafis, jadi kita akan butuh seorang graphic artist. Gitu. Nah, jadi contoh storyboard ada di PPT-nya. User interface. Jadi setelah user interface dalam penggunaan komputer biasanya dipahami seperti tombol Windows, tombol menu, keyboard, mouse atau apa saja yang membuat user bisa berkomunikasi dengan PC. Kebanyakan sistem multimedia yang berhasil adalah yang bisa dipakai oleh orang-orang awam yang tidak mempunyai kemampuan lebih di bidang programming. Jadi kita harus membuat ini user interface yang mudah dimengerti oleh orang awam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Bu Suwi. User interface itu yang baik menggunakan lebih banyak dari simbol dari tulisan ya agar lebih mengerti cara kerja sistem. Contohnya itu kayak di Microsoft Word
Ya, jika kita menekan tombol disket, ya kan, maka file akan tersimpan. Nah, dengan menggunakan icon disket, desainer mencoba memberitahu user fungsi icon tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada the use of media in the storyboard. Nah, storyboard itu berisi tentang informasi detail tentang media yang digunakan dalam multimedia system. Nah, kita harus berhati-hati dan memilih elemen media yang akan yang akan dipakai agar user mengerti pesan yang kita sampaikan. Di bagian ini kita akan membahas tentang penggunaan media seperti yang pertama itu ada audio, grafik, dan video. Nah, the use of media in the storyboard atau audio, ya kan? Audio digunakan untuk menarik perhatian user dan memberi kesan yang nyata. Ada beberapa cara yang penggunaan audio dalam multimedia system. Yang pertama itu ada musik. Musik itu artinya bisa memberi suasana baik pada user. Nah, kalau yang kedua itu ada sound effect. Nah, sound effect ini berguna untuk memberi pesan pada user, misalnya pada saat ada error pada sistem. Nah, yang ketiga itu ada voice over. Nah, voice over itu akan sangat membantu jika ada narasi yang menjelaskan kepada kita suatu objek dalam multimedia system.